Jadi dalam literasi memang keberadaan cahaya yang dalam Jawa literasi dikenal dengan ulung wahyu keprabon atau cahaya andaru. Berkali-kali kita saksikan secara faktual, bahkan setiap 2 minggu sekali ini datang ke kediaman Gus Bara ini. Di atas rumahnya ini hampir tiap 2 minggu itu senantiasa ada cahaya sebesar bulan atau sebesar bola voli berwarna putih kehijauan kebiruan. Ini langsung masuk ke rumahnya Gus Bara. Iya, ke rumahnya Gus Bara. Kemudian 1 minggunya lagi ada lagi. Luar biasa. Saya tidak tahu itu, saya sendiri belum pernah menyaksikan itu, tapi kalau memang itu adalah seperti yang diceritakan Mas Eka, cahaya andaru ya, semoga siapapun yang mendapatkan keberuntungan itu ya, nah, keberuntungan yang besar itu, maka dia, guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. memiliki kekuatan cahaya. Ketika dalam satu hadis itu, ketika Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, wahai Kanjeng Nabi, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu adalah nur, cahaya, cahayaku. Dan cahaya itu kemudian dititipkan sampai ke Ibrahim, Nuh, Ismail, dan kemudian ke saya. Dan cahaya itu akan terus berpindah kepada mereka yang memiliki yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi ada namanya, kalau dalam bahasa tasawuf itu Nur Muhammad, Nur Muhammadiyah. Tapi kalau dalam bahasa tasawuf ya, Nur Muhammadiyah. Jadi mereka yang dikehendaki oleh Allah, kemudian memiliki kesamaan sifat Muhammadiyah, maka kemudian Nur Muhammadiyah ini dititipkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan itu bahasa tasawuf, atau kita bisa menamakan Nur Ilahiyah, karena ketika Sayyidah Aminah itu mengandung, semua orang seluruh sekitar Ka'bah itu menyaksikan bahwasanya ada nur yang masuk ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Hampir semua orang menyaksikan itu dan bersaksi bahwasanya ketika itu ada nur yang jatuh ke rumah Nabi Muhammad, dan nur itu masuk ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah, dan itu disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Dan sebenarnya orang Quraisy itu meyakini dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang pilihannya Allah. Akan tetapi ya, dilihat dari berbagai macam peristiwa-peristiwa, dan salah satunya adalah nur yang masuk ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah itu. Semua sekitar Makkah itu menyaksikan itu semua dan meyakini bahwasanya itu orang pilihan Allah dan utusannya Allah. Akan tetapi karena berbagai alasan dan pertimbangan orang-orang kafir Quraisy yang kemudian menolak kebenaran itu, antara lain karena mungkin terkait dengan mereka sudah menyembah agama-agama pagan warisan oleh nenek moyang mereka. Terus yang kedua, karena urusan
perekonomian. Kalau kemudian beralih fungsi, Mekah sekitar itu beralih fungsi dari pagan menuju agama yang lain, maka kemudian Mekah itu tidak menjadi sentral keagamaan orang-orang pagan pada waktu itu. Kan Mekah kan menjadi sentral keagamaan orang-orang pagan semua. Patung-patungan ada di sekitar Mekah, Lata, Uzza, Mana dan seterusnya ada di sekitar Ka'bah. Dan orang-orang pagan yang pada waktu itu adalah agama mayoritas itu umrohe lah istilahnya. Umrohnya itu ya ke Mekah itu. Lah mereka khawatir dengan beralihnya status agama dari pagan menuju agama yang lain yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dikhawatirkan sentral ekonomi pada waktu itu akan jatuh lah perekonomian kota Mekah, dan itu tidak mau mereka seperti itu. Dalam hatinya yang paling dalam, semua orang Mekah menyaksikan peristiwa-peristiwa terbesar yang ada pada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Nur. Ketika Aminah mau melahirkan Nabi Muhammad, Nur itu jatuh dari langit menuju kediaman Sayyidah Aminah, dan itu berada di rahim Sayyidah Aminah. Itu Nur hilang. Jadi dalam literasi memang keberadaan cahaya yang dalam Jawa literasi dikenal dengan pulung wahyu keprabon atau cahaya Andaru. Berkali-kali kita saksikan secara faktual, bahkan setiap 2 minggu sekali ini datang ke kediaman Gus Bara ini. Di atas rumahnya ini hampir tiap 2 minggu itu senantiasa ada cahaya sebesar bulan atau sebesar bola voli berwarna putih kehijauan kebiruan. Ini langsung masuk ke rumahnya Gus Bara, dan disinilah kemudian ada semacam indikasi kuat ya bahwasanya sosok yang terpilih itu adalah ada di dalam sekitar rumah ini. Kemungkinan besar memang Gus Bara itu sendiri, karena dari segi pengorbanan, dari segi perjuangan gitu ya, dalam memikirkan urusan masyarakat yang banyak ini hampir tiap hari tanpa putusnya untuk kemudian datang langsung ke tengah-tengah masyarakat. Secara definisi memang cahaya Andaru sebenarnya adalah keberuntungan yang besar. Biasanya ketika terjadi pilihan lurah, maka yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu di malam hari adalah cahaya Andaru. Dan cahaya Andaru ini misalnya dalam pewayangan ini muncul cerita cahaya Andaru, yaitu dikisahkan yaitu 3 orang pangeran. Yang pertama adalah Abimanyu, 2 adalah Lesmana, dan 3 adalah Samba. Pergi ke hutan kereta wahana yang terkenal penuh dengan cahaya Andaru. Ketiganya bertapah dengan keras dan khusyuk. Kemudian datanglah cahaya dari langit sebesar bola voli masuk ke dalam tubuh Lesmana. Setelah itu Lesmana girang, bukan kepayang, mabuk-mabukan, pesta pora saking girangnya. Akhirnya cahaya Andaru tersebut keluar dari tubuh Lesmana menuju tubuh Samba. Akhirnya Dewi Durga mencoba menguji keberadaan Samba ini, yaitu kemudian menjadi sosok wanita yang sangat cantik menggoda Samba. Ternyata Samba ini kemudian tergoda dan melakukan perzinahan dengan Samba. Akhirnya cahaya Andaru ini keluar melesat dari tubuh Samba masuk ke dalam tubuh Abimanyu. Dan ternyata Dewi Durga juga menguji Abimanyu menjadi sosok yang sangat cantik jelita menggoda Abimanyu, tapi Abimanyu tidak tertarik sama sekali. Bahkan Semar pun pendamping Abimanyu ini juga memukul wanita ini karena tidak senonoh. Akhirnya kemudian cahaya Andaru inilah yang kemudian kerasan atau kemudian berada di dalam Abimanyu. Maka Abimanyu menjadi raja yang besar dalam epik Mahabharata. Ini salah satu kemudian dalam cerita Jawa. Termasuk kemudian leluhur raja-raja Singosari dan Majapahit. Ketika itu Ken Arok melihat cahaya di rahim Ken Dedes. Pada waktu itu Ken Dedes masih istri Tunggul Ametung. Kemudian Ken Arok bercerita kepada ayah angkatnya, yaitu Dangyang Logawe dari India, seorang pendeta sakti yang mengatakan artinya perempuan tersebut adalah Nareswari atau seseorang yang akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa.
Dari situlah sosok cahaya ilahiyah ini kemudian menjadi sesuatu simbol akan sebuah eksistensi yang direstui oleh leluhur kita, yang direstui secara ilahiyah akan menjadi pemimpin yang sangat besar. Kemudian kalau dari pandangan Pak Murni sendiri, mungkin ada sedikit cerita-cerita tentang fakta melihat cahaya Andaru di sekitar rumahnya Gus Bara ini. Iya. Kemarin Mas Eka waktu itu cerita 1 minggu katanya ada cahaya besar sebelah itu jatuh Ke rumahnya Gus Bara. kemudian lewat Jepang. 1 minggunya lagi ada lagi malam itu. Luar biasa, bahkan ternyata tiap 1 minggu gitu ya, malam-malam tertentu. Jadi luar biasa sekali, artinya cahaya Andaru ini tidak 1, 2, mungkin banyak sekali restu-restu dari segala leluhur raja-raja kita di bumi Jawa ini telah memberikan restu kepada Gus Bara ini, yang memang insya Allah akan segera memimpin Kabupaten Mojokerto ini, yang memang Kabupaten Mojokerto ini berdiri di atas tanah keramat Kerajaan Majapahit di masa lalu. Mungkin dari Gus Bara mungkin ada tambahan sedikit juga. Jadi ini Mas Eka pernah menyaksikan ya, Dengan Kang Derajat ini juga ya, berdua. dengan Kang Derajat ini menyaksikan cahaya Andaru. Beberapa satpam atau satpol itu juga menyaksikan hal yang sama, bercerita. Saya tidak tahu itu, saya sendiri belum pernah menyaksikan itu, tapi kalau memang itu adalah seperti yang diceritakan Mas Eka, cahaya Andaru, ya semoga siapapun yang mendapatkan keberuntungan itu yang besar, nah, keberuntungan yang besar itu, maka dia adalah orang yang memang harus benar-benar memegang amanah untuk masyarakat, untuk rakyat. Dan sebenarnya rumah, mungkin ya, rumah ini sering didatangi oleh ulama-ulama dari Timur Tengah, ulama-ulama dari Mesir, itu sering datang ke rumah ini, singgah di rumah ini, dan ya mungkin keberkahan beliau-beliau inilah yang kemudian memberikan cahaya kedamaian di rumah yang saya singgahi. Itu luar biasa sekali ya. Jika di masa kuno memang peranan raja tidak terlepas dari eksistensi sebuah para pendeta yang ada di belakangnya. Para pendeta inilah yang mengangkat dan mendapatkan para raja serta merestuinya. Sebagaimana Ken Arok ya, dari diceritakan dalam Para Raton adalah pemuda desa yang kemudian dinobatkan oleh sekumpulan para pendeta dan para resi di Rabut Gunung Lejar, yang kemudian dukungan para pendeta ini menjadikan Ken Arok raja besar sebagai cikal bakal leluhur raja-raja Singosari dan Majapahit. Saat ini ketika memang beralih ke agama Islam, peranan para ulama inilah yang menggantikan peranan para pendeta dan para resi di masa kuno. Jadi karena keberadaan ulama adalah orang-orang yang benar-benar takut dan dekat dengan ilahiyah, dekat dengan Tuhannya, disinilah restu atau nur ilahiyah ini akan senantiasa menyertai orang-orang yang senantiasa dekat dengan para ulama. Tentunya Gus Bara ini tidak bisa artinya memang selalu rumah ini selalu hampir tiap minggu pasti didatangi oleh ulama-ulama dari berbagai dunia, bahkan dari pelosok-pelosok desa. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi terima kasih teman-teman, ini cukupkan, mungkin kita akan kembali pada waktu dan kesempatan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.